COVID-19 belum selesai. Jadi jangan lupa, selalu ingat pesan ibu untuk liburan di rumah aja, biar aman, nyaman tanpa kerumunan, sehingga terbebas dari penyebaran virus. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama keluarga di rumah loh. Sayangi dirimu sendiri dan keluargamu dengan selalu menerapkan pesan ibu seperti tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Lawan virus corona bersama Satgas Penanganan COVID-19. Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo Bu, maaf ya Bu, aku nggak bisa angkat telepon Ibu kemarin. Ada kelas online Bu. Iya, aku selalu ingat pesan Ibu kok. Maskernya selalu aku pakai, ditaruh di tempat yang aman, dan gak digantung di leher. Pokoknya selalu pakai masker biar terlindungi kayak pesan Ibu. Pesan Ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pakai masker, ingat selalu pesan Ibu. Pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Banyak masalah di kantor. Pendengar yang beriman, kembali bersama Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa semua pendengar radio nongkrong bareng yang Anda bisa dengar melalui media yang namanya YouTube ya. Jadi seperti biasa setiap hari Rabu itu di Hong Kong misalnya, kalau di Indonesia saya baru jam 8, di Hong Kong sudah jam 9. Ya, selamat malam semua, apa kabar? Kita ketemu lagi di minggu hari ini tanggal 22 Desember, artinya minggu keempat bulan Desember itu nanti kita akan berbincang-bincang mengenai masalah religius dan spiritual dengan tamu rutin kita. Tamu rutin maksud saya itu selalu muncul pada minggu-minggu tersebut, minggu keempat. Oke, semoga semua sehat-sehat saja ya. Masih duduk di kantong kol dimasak pakai areng. Semoga semua tetap semangat. Ambil duduk, minum teh botol. Dengerin radio nongkrong bareng. Ujung saya sapa. Selamat malam Kak Sem. Selamat malam Kak Novi, selamat malam para pendengar nongkrong bareng ya, senang sekali ya kita bisa jumpa lagi ya di minggu keempat nih bulan Desember dan nggak lama lagi baru udah ya nggak. Oh ya, saya mau mengucapkan juga ya kepada seluruh pendengar nongkrong bareng yang merayakan Natal ya, selamat hari Natal atau Merry Christmas ya to everybody yang merayakannya ya, dan seperti Kak Novi bilang tadi minggu keempat ya biasanya ada Pak Haji Muhammad. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sam, Kak Novi. Apa kabar? Suaranya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Iya Pak, sehat Pak. Karena kalau kita dengar tadi ada
himbauan untuk terus menjaga kesehatan di zaman yang tidak menentu ini. Kita penting benar, nomor satu adalah bagaimana menjaga kita tetap dalam kondisi sehat ya. Seperti tadi Pak Haji Betul. sebelum kita streaming live ya, Kasan, kita ngobrol sedikit dengan Pak Haji Muhaimin mengenai kesibukan beliau hari ini sibuk banget Pak Haji Muhaimin. Pak Haji Iya, Pak. selalu on demand. Iya, saya setiap hari Kanopi. Jadi kalau hari Rabu itu di waktu pagi saya ada pengajian di konsulat, di masjid konsulat Kanopi. Ibu-ibu Dharma kita dan juga masyarakat Indonesia, ibu-ibu. Banyak Pak yang hadir? Banyak, lumayan ya. Jadi digunakan di ruang mana Pak? Di yang sebelah mana itu? Di musola. Ya. Di musola. Kemudian di sore harinya saya ada pengajian di masjid untuk teman-teman BNI. Malamnya ditarik sama Kasan. Malamnya ditarik nih Kak. Pak Haji itu Iya, sore saya sih. halako ya, halako. Betul, halako Rabu kalau hari ini. Halako Rabu. Iya. Itu tiap hari ya Pak Tiap Ustadz, hari. ya? Besok halako Kamis, halako Jumat, halako Sabtu dan Ya, pendengar nongkrong bareng. Boleh saya tahu Pak Haji? Ya. ya. Itu kalau ajarannya sama nggak tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu? Kita seragamkan, Pak. Oh, karena Ya, jadi muridnya lain-lain ya? Betul. Materinya sama, materinya. Ya. Mhm. Oke. Jadi, Sorry, Kanovi. Apa? Tidak terasa tadi saya katakan bahwa sebulan kan kita sudah bulan lalu, bulan November itu minggu keempat Pak Haji Muhaimin juga hadir di acara Radio Nongkrong Bareng. Dimana pada waktu itu kita ingat ada pertanyaan dari Mama Mia, ini susah dihubungi malam ini nih Mama Mia. Saya sebelum saya lanjut dengan pertanyaan saya, sebenarnya ada nggak sih pesantren untuk usia lansia? Karena kan Mama Mia udah bukan generasi milenial, Pak Haji Muhaimin. Udah nggak teenager, ya. Setelah saya masuk pesantren itu kasarnya, itu lulusan SMP, SMA, SMP bahkan. SMP biasanya. Kelas untuk menua manusia. Aduh, apa betul begitu? Ya, saya pernah dengar, cuma saya belum pernah mengunjungi, ya, belum pernah mengunjungi kondisi yang sebenarnya. Ini kayak apa gitu? Benar. Seperti apa kondisinya begitu? Ngomong-ngomong Mama Mia sudah tersambung nih dengan kita nih ya. Selamat malam Mama Mia. Halo, selamat malam Kak Sam. Assalamualaikum Pak Muhaimin. Waalaikumsalam. Kangen sekali. Waduh, kapan kita bisa ketemu ini? Insya Allah sebentar lagi. Pak Sam panggil kita ke sana. Insya Allah sebentar lagi ketemu. Iya. Kamu ini dong. Berdoa. Gimana? Berdoa ya. Ya Tuhan ya nggak Ya, semuanya aman-aman aja. COVID-nya diambil yang ditarik. Apaan orang sekarang diperpanjang 14 hari. Saya tambah takut aja nih pulang ke Indonesia. Jangan dulu suruh bayar sendiri. Benar. Iya, iya. Hotelnya suruh bayar sendiri. Murah 9 juta. Ternyata mahal loh Pak. Bisa ada 10 juta, ada yang 15 juta. Paling murah 9 juta ya. Waduh. Itu Ya, 9 juta. makanya 14 hari loh. Iya, makanya. Mama Mia apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Saya sudah dapat pengalaman. Baca taksim sekarang udah bisa Kak. Udah diajarin aku kemarin. Habis dari pesantren ya? Ya, saya itu Pak ikut pesantren lansia untuk menuju husnul khotimah. Waduh, bagus itu. Di mana? Ya, jadi Mama Mia? alhamdulillah di Cisarua.
di Bogor ya. Ada yang mengadakan di Bogor di Wisma apa gitu. Terus enak sih, maksudnya belajarnya tuh enak. Terus acaranya itu juga membahas masalah sholat, masalah sedekah, masalah itu. Aduh, seneng sekali saya. Terus bangunnya jam 2:30. Berapa? Sholat Berapa jam kali? 2:30. Seminggu. Wah. Kak Novi pikir Lumayan juga sih. mau ini lagi, apa nikah lagi ya Kak Novi ya? cari ke Bogor mau kawin kontrak. Iya, makanya. Karena kan bulan lalu kita berbohong bicara mengenai itu dan berbohong ya. Belum saya lompat lagi ke Pak Haji Muhaimin, saya tadi sudah lompat ke Mama Mia. Saya mau mengucapkan hari ini 22 Desember adalah Hari Ibu ya. Iya. Iya. Bulan lalu ada 3 kebohongan ibu. Itu kalau di bulan lalu kita bahas mengenai bohong ya. Haji Muhaimin yang ditanyakan sama Mama Mia. Tapi ibu ini kadang-kadang berbohong. Seorang ibu lagi lapar, dipanggil sama anaknya, Bu, makan, makan aja duluan dek. Udah masih kenyang. Karena makanan terbatas, si anak yang ngabisin. Betul. Kadang ibunya masih lapar. Ibu juga berbohong ketika dia begitu capek lah kerja dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Anaknya kita ditemenin tidur, masih nemenin tidur. Ya. Banyak ibu nggak tidur, nggak. Kenapa? Karena dia malamnya harus masih cuci baju, menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Itu kebohongan ibu. Nah, ini dari cuma satu hal, dia nggak pernah bohong, seorang ibu ya, yang mengatakan bahwa saya cinta kamu, Mbak, atau Dek, atau siapapun. Anak kepada anaknya ya. Jadi untuk para ibu di Hong Kong, pendengar radio nongkrong bareng ya, malam ini kita sama Pak Haji Muhaimin mengucapkan sekali lagi Anda selamat berjuang. Kalau Anda seorang ibu, kita angkat topi ya, artinya angkat topi, salam hormat luar biasa untuk Anda. Nah, bisa membagi bagaimana caranya membesarkan anak di kampung, kemudian menjadi anak yang solehah ya, ada kutip ya, karena jauh, terus tetap mencari rezeki. Nah, yang saya mau lompat ke Pak Haji Muhaimin, bagaimana Islam memandang Hari Ibu ini, Pak Haji? Iya, baik. Wah, ini luar biasa ini. Topik malam ini tentang masalah ibunda yang mulia. Gitu ya. Jadi bagus Kak Novi. Ibu merupakan dari segi agama ya, sosok manusia yang mempunyai kedudukan amat luhur dan mulia di dunia ini. Dapat tidak, sebab dari rahim beliaulah lahir generasi manusia dari masa ke masa. Dari perut beliaulah lahir putra-putri bangsa yang terbaik dan terhormat. Dan dari rahim beliaulah lahir orang-orang besar berkali berdunia. Oleh sebab itu, Kak Novi, jika seorang mendapat bintang kehormatan, gelar pahlawan, dan berbagai titel keduniaan, maka seorang ibu pada hakikatnya lebih berhak mendapatkan bintang kehormatan jauh yang ya. Ini karena dari perutnya lah manusia yang mendapatkan banyak gelar itu dilahirkan ke dunia. Dan bersamanya dia dididik dan dibesarkan. Begitu luhur dan mulianya jiwa seorang ibu, sehingga Islam menempatkannya pada urutan teratas di antara orang-orang yang harus dihormati dan dipatuhi. Tentu yang demikian karena begitu besar perjuangan dan tanggung jawabnya dalam mempersiapkan generasi manusia. Sampai dalam kisah dalam hadis, ada seorang laki-laki, Kak Novi, datang pada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Qala ummuka.
thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Kalau terjemahannya kira-kira begini. Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Muhammad, siapakah di antara manusia yang lebih berhak untuk aku berbakti kepadanya? Muhammad menjawab, ibumu. Lalu ia bertanya lagi, karena kurang puas ini. Kemudian siapa lagi, wahai Muhammad? Jawab Nabi Muhammad, ibumu. Dia tanya lagi, karena jawabannya ibu terus ya. Kemudian dia siapa lagi? Jawab Nabi Muhammad, ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, kemudian siapa lagi setelah itu? Nabi menjawab, ayahmu. Nah, belakangan itu sampai 3 kali. Ini begitu istimewanya kedudukan seorang ibu ya bagi Di dalam Islam ya Pak ya. betul, itu kan Novi syarat minat. Iya, ada seorang anak kakinya mampu untuk lari, baik, kencang, hatinya nggak bisa, karena Rumini ini melihat ibunya sudah tertimpa sama abu gunung Merapi, Semeru, ya. Jadi berbaktinya seorang anak memberikan nyawanya juga terhadap situasi yang musibah, dalam musibah. Ini juga satu hal yang dia ingat dalam pikirannya adalah juga ada di bawah telapak kaki ibu. Iya betul sekali. Udah pasti surga tempatnya itu Pak Ustadz. Betul. Iya kan? Iya. Ya jadi di dalam ketika letusan Gunung Semeru yang lalu juga ada kisah-kisah bagaimana berkorbannya seorang ibu terhadap anak-anak, terhadap seorang ibu. Saya pikir tidak semua anak bisa berada dalam diri Rumini, ya, batin dan pikirannya. Sangat jarang sekali Kak Novi, betul itu, sangat jarang itu. Iya, ya. Oke. Ada lagi satu yang saya mau bacakan, ini berupa surat sebenarnya. Januari tahun 2022 nanti adalah tahun ke-8. Tahun ke-8 dia pisah sama beautiful daughter, anak tercantik, anak terindah. Ketika dia pergi, dia masih bayi, sekarang udah kelas 4 SD. Rencana dulu pengen 4 tahun saja kembali kerja ke Hong Kong. Ya. Kontrak buat bayar rumah, kontrak lagi buat modal usaha. Ini bisa setoran 6 juta per bulan, dia rela jangan dijualan. Dan tahun 2014 kurs masih di kisaran 1.500 rupiah per dolar. Dia disiplin nih, jalanin planning rumah udah lunas, qadarullah ujian datang. Ternyata seberapa keras mempertahankan ritme hidup sesuai dengan rencana yang telah dibuat, tapi dia nggak bisa melawan takdir Allah yang telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Akhirnya rumah itu bukan jual karena memang Allah tidak ridho, ya. Katakan begini, maafkan emakmu ya nak, semoga kelak Allah mengganti dengan banyak kemudahan atas kehidupanmu yang tidak ideal menurut ukuran, kalau saya bilang menurut ukuran dia ya. Karena sebenarnya anak juga nggak banyak minta A minta B, kembali kepada orang tua. Oke. Dilanjutkan, emakmu akan terus menyematkan doa agar Allah yang maha baik senantiasa memberi yang terbaik untuk dirimu nak, menjadikanmu hafizah, solehah, serta memiliki manfaat untuk orang banyak. Ibumu menambah kontrak demi impian bisa bertemu ke rumah Allah. Sepulang dari sana insya Allah akan langsung kembali menata hidup untuk bersama sama anak itu, membayar waktu yang telah hilang selama 8 tahun. Iya, sedikit komen dari saya aja, kalau uang dengan waktu ya nggak bisa kita bandingkan. Waktu jauh lebih berharga daripada uang ya. Tapi ini
bagaimana pengorbanan si Yana Sulistiana ini, Mbak ya. Selamat malam Mbak Yana. Selamat mendengarkan Radio Nongkrong Bareng, juga untuk ibu bunda-bunda di luar sana yang tadi saya katakan. Pak Ustadz juga bilang bahwa dalam Islam ibu nomor 1, ibu nomor 2, nomor 3 ibu, nomor 4 bapak. Apalagi kalau bapaknya nggak kawin dulu Pak. Ada bapak-bapak nomor 10. Itu lain cerita. Mangga. Dia Lain cerita itu ya. Iya. Dia ke suatu daerah di Jawa Barat, pulang, dia nikah lagi di sana. Itu jadi nggak ada hari ayah, ada hari ayah 12 November yang lalu. Paksain aja. Sebenarnya iya Pak Ustadz. Jadi gimana itu responnya tentang luar biasa jadinya ya. Luar biasa. Pengorbanan seorang ibu yang bekerja S1, dia pulang ya, istilahnya pulang Indonesia, kembali lagi tuh S1 betul. perpanjang Ini kontrak. kuping dari mana nih Pak Kak Novi? S1 kan dia S2. Saya dari Hong Kong. Dapatnya dari Hong Kong. Ya itulah pengorbanan seorang ibu. Itu nggak gampang, nggak mudah meninggalkan anak-anak, meninggalkan keluarga. Perjuangannya itu sangat luar biasa. Iya. Jadi hari ibu ini pada Kongres Perempuan tahun 1938 ya di Indonesia. Kalau secara internasional ya sudah, tapi di Indonesia ya sudah menjadi sebuah peringatan perayaan Hari Ibu. Tahun 38 memutuskan tanggal 22 Desember akan diperingati sebagai Hari Ibu. Tahun 53 Hari Ke-Ibu 25 dirayakan meriah di kurang lebih 85 kota. Waktu itu Presiden Soekarno akhirnya meresmikan Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember melalui dekret Presiden ya. Jadi para petinggi bahkan Rasulullah juga memuliakan seorang yang namanya orang ibu. Karena berganti telapak kaki. Dan tadi Pak Haji Muhammad mengatakan bahwa seorang ibu melahirkan seorang anak itu ngapain ya itu ya? Mama Mia ngapain? Oke Pak Ustadz, jadi apa yang disampaikan sama Pak Ustadz Haji Muhammad tentang mulianya seorang ibu di hadapan secara Islami ya, yang memuliakan bagaimana sih dudukan seorang ibu di agama kita. Iya, Pak Haji Muhammad ya. Nah, ini penting karena bukan cuma bagi-bagi hadiah, kemudian merayakan mengingat terus besoknya lupa. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini kira-kira kalau ibu kita sudah tiada, sudah wafat, apa yang bisa kita lakukan, Pak Ustadz? Iya, jadi bagi kita yang belum sempat untuk berbakti kepada kedua orang tua ataupun kepada ibu, maka di situ masih ada kesempatan para pendengar sekalian untuk berbakti kepada ibunda kita. Ya. Yang pertama adalah selalu mendoakan ya. Dan doa ini telah dipatri dalam Al-Quran dengan bunyinya adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah daku dan kedua orang tuaku dan berilah kasih sayang kepada keduanya sebagaimana engkau menyayangi mereka berdua, sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Maaf ya, jadi seperti itu. Yang keduanya masih ada lagi selain daripada doa, ya, kita bisa silaturahmi dengan teman-teman ibu kita yang sudah meninggal.
menyambung silaturahmi. Jadi dengan menyambung silaturahmi itu, teman ibu kita itu akan bisa bercerita tentang kebaikan-kebaikan, ya, memori-memori indah, dan dia akan dapat menyenangkan kita sebagai seorang anak, sebagai seorang putra ataupun putri, ya, dan akan tambah semangat dalam memberikan doa. Kemudian yang ketiganya adalah kita bisa bakti melalui sedekah ataupun wakaf, Kak Novi, ya. Mengatasnamakan ibunda kita. Misalnya kita mau, kita ingin wakaf tanah lah untuk kepentingan umat lah, ataupun bangsa misalnya, atas nama ibu kita. Jadi selama tanah itu digunakan, selama itu pula lah pahala dia akan mendapatkan. Ya. Lebih banyak dia memberikan wakaf atas nama ibunya, akan lebih banyak pahala yang akan diterima untuk ibu. Jadi pendengar radio nongkrong bareng yang di luar sana atau yang mendengar siaran ulang kita lewat YouTube itu yang disampaikan Pak Haji Muhaimin, Anda bisa bersedekah, bisa berwakaf atau dalam bentuk apa saja, ya, atas nama ibunda. Ini kalau Anda sebagai anak. Saya pribadi ketika ibu saya, mami saya meninggal, saya ada di kota lain, saya dapat kabar dan saya bergegas untuk pulang ke Jakarta. Tapi karena di Tangerang itu macet, sementara ada telepon, ditelepon terus karena mau dimakamkan ibunda saya sebelum sholat asar. Ketika saya tiba, ibunda saya itu hujan deras, ibunda saya sudah dimakam. Sedih banget ya. Ya, dan sebelum itu saya 2 tahun nggak ketemu. Ya Allah. Ya, karena apa? Karena sengketa dalam keluarga yang menyebabkan kita itu saling tidak akrab atau bermusuhan sebenarnya dengan keluarga seberang. Tapi kebetulan saya suka dengan lebih hatinya ke seorang ibu mengenal betul sifat anak-anaknya. Saya nggak mungkin merapati karena saya sendiri jomblo happy, Mama Mia. Apa itu? Jomblo itu nggak selalu ngenes. Ada happy-nya ya? Sayur asem sama ikan asin sama sambal terasi udah cukup happy kita. Karena kalau kita punya istri nggak harus ayam bakar. Nggak mesti ya? Nggak jelas, bukan nggak mesti, nggak jelas. Orangnya kan baru pulang dari pesantren, masih nggak ngerti. Ngerti. Udah dapat pelajaran sedikit demi sedikit masalah sedekah, masalah itu. Jadi walaupun ibu kita udah meninggal, selain berdoa, kita juga bisa sedekah atas nama orang tua ya, Pak Muhaimin ya. Betul. Ya, jadi kisah saya Satu lagi Kak Novi. Satu lagi. Ya, jadi bagi yang 3 lagi juga nggak apa-apa. baik. Jadi bagi teman-teman ataupun ibu-ibu sekalian pendengar semua yang ingin berbakti kepada ibu, bisa juga melalui menghajikan ya ibu kita melalui orang lain, mengupahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji ini hukumnya wajib ya bagi seorang muslim. Jadi kalau ibu kita belum sempat melakukan ibadah haji ya, maka anaknya bisa mengupah seseorang untuk melaksanakan ibadah haji itu. Itu kan nanti. Bunda kita ya. Ya. Kalau kita ada ya, itu juga bagus membahagiakan orang lain juga kan? Betul, yang disebut sebagai badal haji namanya, dikenal badal haji. Oh, ini menarik nih. Ya. Kalau umrah aja? Boleh umrah ataupun haji. Umrah ataupun haji. Ya. Kalau haji ini kan hukumnya rukun ya, sementara umrah itu sebagai sunnah. Ya. Pak Haji, saya mau nanya, kalau seorang ibu yang nggak pulang-pulang ke Indonesia, kelamaan di Hong Kong, itu bagaimana Pak? Ada nih di telepon nih.
Ada nih di telepon nih. Iya, iya. Sebelum jawab ada nih. Ibu selamat nih, Bung. Ada nggak nasihat untuk ibu-ibu ya dengan nongkrong bareng yang di Hong Kong yang udah Ada bertahun-tahun, nih. yang Di Lila ini. yang anaknya udah sekolah, udah pinter, udah kerja, terus mungkin udah punya cucu, ibunya masih anteng. Dia Kalau saya prinsipnya begini Pak Sam ya memang bertemu dengan keluarga itu satu harusan lah. Tapi prinsip hidup ya, bagi saya itu hidup itu anywhere, dimanapun ya. Yang penting dia merasakan kenyamanan, ketenangan, happy ya, bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agama ya, kewajiban-kewajiban hablun minanas sesama manusia baik, dengan Tuhan baik, dan banyak memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang lain. Itu saya kira itu diteruskan ya. Ya namanya pulang, ya nanti pulang nanti ada suatu waktu ya. Namanya jangan ketawa. Ini ya kayak Soalnya kalau sekarang pulang di karantina mahal, Pak. Itu termasuk begitu ya. Kemudian nanti pulang lagi 3 minggu lagi di sini. Itu puyeng itu. Di sana di sini 14 hari, di sana 3 minggu, sebulan lebih cuma bayar sendiri lagi. Iya mungkin mikirnya itu Kak Sam, mikir karantina mungkin. Oke. tapi bisa kok, bisa ya tadi nggak pulang-pulang itu bukan nanti kan satu setinggi-tingginya tupai melompat akhirnya dinyangkut. Contohnya saya lah Kak Sam, walaupun gimana tetap harus pulang. Iya, betul. Saya ada pendengar lain di telepon kita. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Maimin, Pak. Terima kasih ya Pak sudah membelain saya atas kerjanya Pak Sam. Saya kagak tahu ya kamu ada di dalam ini. Ya. Sama-sama kan jadi menyenangkan orang saya Pak. Betul. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Saya sudah dibully. Ini hadiah akhir tahun yang paling tidak indah Pak. Yang tidak terlupakan ya Mbak Ibu ya. Mbak Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat Mami. Mami juga sehat kan? Alhamdulillah. Habis flash dicas. Betul Pak, itu sih salah satunya juga seperti itu saya pandangan saya. Kenapa saya nggak pulang-pulang? Saya juga di sini juga bisa bisa membantu orang terus gitu ya. Jadi bisa, yang penting dimanapun berada kalau saya bisa berbuat baik, bukan saya bisa baik ya, bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat, kenapa tidak kayak gitu ya. Kepingin sih pulang itu, kepingin nggak ada satu orang pun yang ingin jauh dari keluarga. Saya rasa semuanya tuh pingin deket sama keluarga gitu. Udah ya Kak Sam, udah dibully, terima kasih ya. Terima kasih. Enggak, biasanya kan kalau saya ini ya nggak maki-maki, ibu nggak pulang-pulang ya nggak, mau cari dulu katanya, saya kan udah kerja ya nggak, nanti saya pulang saya tanggung. Nah itu namanya anak yang baik ya nggak, ibunya nggak usah ya nggak, ibu balik jagain cucu saya gitu. Mau pindahan rumah tapi nggak jadi. Tapi memang begitu, mungkin Mbak Ipung pun begitu, semua sekolah udah selesai, udah kerja, cuman aja Mbak Ipungnya masih merasa nyaman di sana. Seperti saya dulu, kalau bukan ibarat kayak burung di depan pohonnya, saya nggak terbang-terbang, pasti manclok aja di sana. Saya tinggi sih, insya Allah saya ya berpikir ya, mau pulang gitu sih. Tapi karena ada satu saja cita-cita saya yang belum terlaksana, insya Allah kalau Allah ridho nanti setelah semuanya udah kelar, saya haji. Pergi haji ya Pak Mbak Ibu ya. Kebetulan ada pesantren. Jadi sebelum pulang haji dulu. Nah, saya aja ikut pesantren Asia Mbak di sini. Ya benar.
Itu pesantren rahasia untuk menuju Kusnul Khotimah. Tuh. Amin. Minggu Kemarin saya seminggu Mia, ikut itu. minggu depan kamu sharing-sharing, kita ngobrol mengenai pengalaman kamu 7 hari di pesantren lansia. Ya. Oke? Nah, iya boleh, bisa, Iya. boleh dibagi pengalaman menyenangkan untuk menyadarkan. Itu. Itu bagus sekali pelajarannya. Oke. Minggu depan ya kita sharing ya. Oke, lanjut Pak Haji. Bapak katanya ada doa asuransi ya? Doa asuransi. Bisa. Kanovi bisa diteruskan atau ada hal yang lain? Hadirnya Ipung di tengah-tengah kita dan pendengar radio nongkrong bareng di luar sana yang lagi dengar sekarang atau nanti siaran ulang itu hari ini adalah Hari Ibu, dari kita mengucapkan selamat Hari Ibu. Kemudian ada Ipung yang mau ditanyakan mungkin mengenai konteksnya dengan Hari Ibu atau keterkaitannya dengan perayaan Hari Ibu atau peringatan Hari Ibu 22 Desember ini, Hari Ayah. Saya bilang tadi susah, ayah itu agak susah gitu loh, kasihnya dipaksa gitu loh. 12 November kadang-kadang ayah pergi kemana ya pulang-pulang. Mungkin kalau mengenai seorang ibu itu gini Kak, saya berpikir anak saya sendiri ya, kan sekarang ada 22 diperingati sebagai Hari Ibu kayak gitu. Pernah saya tanya anak-anak saya itu nggak pernah sekalipun mengucapkan selamat Hari Ibu. Karena keinginan saya kok teman-teman tuh semua mendapat ucapan selamat Hari Ibu, mendapat hadiah dan sebagainya. Saya tanya anak saya itu, Hena, kamu tuh kok nggak pernah sih kayak teman-teman kamu tuh ngucapin ke ibunya, ngucapin selamat Hari Ibu gini-gini. Terus anak saya tuh sampai jawabnya buat saya itu tercengang gitu Kak Nafi. Iya. Terus anak saya tuh ngomongnya gini, Bu, untuk apa memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember itu? Itu kan ciptaan manusia, katanya. Itu kan manusia yang bikin hari itu. Tapi saya justru menghormati ibu itu setiap hari. Bagi saya nggak ada Hari Ibu spesial, tapi Hari Ibu itu setiap hari itu spesial bagi saya. Jadi saya, jadi sudah setelah itu saya nggak mengharap Hari Ibu itu apa nggak pernah. Seperti hari ini nggak ada tulisan satu pun anak saya. Jadi mereka menganggapnya Hari Ibu adalah setiap hari itu adalah Hari Ibu, karena ya alhamdulillah kita setiap hari juga ada kontak kayak gitu, walaupun cuma hanya katakan tanya kabar, sudah makan atau sedang di mana, kayak gitu setiap hari insya Allah ada kontak, alhamdulillah. Bagus sekali itu, anak yang seperti itu bagus sekali ya. Enggak, beruntung. Pak Haji. Iya. Ngapain ucapin Hari Ibu kalau ibunya nggak pulang-pulang? Ya ampun. Masa ini akhir tahun nanti hadiahnya seperti ini budi saya ya. Saya mau cerita. Masih cari kesempatan aja kasih untuk bicara. Enggak, saya mau cerita nih satu. Ini kenyataan ya. Ini kenyataan. Ada teman kita buruh migran di Hong Kong ya, sekarang udah pulang ke Indonesia ya. Selamat malam Mbak Emi ya, Mbak Emi. Mbak Emi ya sudah bercerai dengan suaminya, jadi janda dia. Ya, jadi dia tuh dia sangat memfokuskan kepada anaknya. Ya, dia sangat memfokuskan kepada anaknya. Anaknya sampai sangat baik sekali dan sangat, kalau filial bagaimana jadi istilahnya, anak apa ya jadinya, anak soleha ya. Anak soleha. Dia sampai solehanya tuh ya, dia sampai cariin jodoh buat emaknya lagi di Indonesia. Supaya mamanya pulang ke Indonesia. Saya bilang saking solehahnya ya. Saking solehahnya Pak. Dia kasih lihat fotonya kepada saya. Dia bilang, wah ini boleh, ini calon yang boleh dipacarin. Saya bilang, ini anak kamu pinter juga ya cari bapaknya. Saya bilang,
harus kalau mau cari suami harus yang punya duit, jangan kasih Iya. duitin kamu ya. Punya pekerjaan paling tidak, Iya. punya penghasilan tetap. Iya, anaknya tuh cariin ya calon suami juga duda, ya udah punya toko, ya nggak punya rumah, udah punya mobil. Wah, pintar Wah. kan nih anaknya. Betul ya. Anaknya pintar. Paket komplit Kak, paket komplit. Oh, komplit sekali. Paket komplit. Iya. Jangan ada anaknya lagi. Oh, benar, Komplitnya jangan ada anaknya sekalian. benar mamanya. Enggak ada anak kebetulan. Itulah jadi sebuah ilustrasi atau kisah nyata sebenarnya bagaimana sang anak berhubungan dan ibunya jauh. Iya. Ya. Kita bisa lompat langsung ke Pak Ustadz Haji Muhaimin ya mengenai doa yang paket atau asuransi. Apa yang dimaksud tadi sebelum kita on air Pak Haji Muhaimin mention nih. Iya, baik. Baik, para pendengar sekalian, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya kira sangat penting dan dibutuhkan oleh kita semua, termasuk saya. Ya. Dan kalau kita amalkan sebenarnya, kita praktekkan doa yang singkat dan saya kira sudah kebanyakan orang-orang Muslim sudah hafal. Ini sebenarnya memiliki 3 insurans, di mana Nabi mengatakan barang siapa yang keluar dari rumahnya, tuju kemana aja nih Pak Sam ya, Kak Novi, Bumi ya. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju kemanapun, kemudian dia membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Doanya cuma segitu ya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Saya artikan dulu ya. Jadi ketika kita keluar dari rumah ya, melangkah kaki dari pintu, keluar dari pintu, kita membaca bismillah yang artinya dengan nama Allah. Tawakkaltu, aku bertawakal ala Allah, kepada Allah. Jadi sudah pasrah nih ya. Kita sudah pasrah, mau diapain Allah sudah keluar, ini terserah Allah ya. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah. Jadi kita sudah memasrahkan jiwa raga kita kepada Allah ya. Nyawa kita pasrahkan kepada Allah ya. Ketika kita membaca itu, Allah jadi senang banget itu. Samalah misalnya Mama Mia misalnya ya. Ada seseorang yang menyerahkan segala hartanya, sekian miliar, emasnya 2 kilo misalnya. Iya, kekayaan propertinya diserahkan semua. Terserah Mama Mia ini mau diapakan sembuh, terserah panjenengan misalnya ya. Digitukan semua. Kira-kira Mama Mia senang apa enggak? Senang dong, pasti senang dan bahagia. Nah, kalau Mama Mia sudah senang, mesti orang yang menyerahkan juga jadinya senang banget. Jadi dengan mengatakan itu, memasrahkan jiwa dan raga Pada Allah, ya. Kemudian ditambah lagi dengan kata-kata tiada daya dan upaya kecuali dengan izin-Mu ya Allah. Maka ketika itu Nabi mengatakan ya, orang ini akan mendapatkan 3 insurans. Yang pertama adalah insurans kifayah. Kifayah itu artinya insurans kecukupan. Jadi ketika keluar dari rumah, segalanya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Duitnya, sangunya cukup, ya. Kemudian tenaganya cukup kalau keluar. Apalagi ya, mungkin teman-teman di luar cukup banyak ya. Relasinya cukup banyak, napasnya cukup. Jadi diberikan kecukupan semua. Ketika diberikan kecukupan oleh Allah, ketika dia keluar, insya Allah dia akan mudah kembali pulang ke rumah orang tersebut. Itu insurans yang pertama, ya, yang disebut sebagai insurans kifayah, kecukupan. kifayah. Kifayah, ya. Ya. Kemudian satu lagi diberitahu oleh Nabi, ya,
Yang kedua adalah insurans hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk ya. Jadi seseorang yang keluar dari rumah ingin kemana sajalah ya, maka dia akan diperhatikan oleh Allah, akan diberi petunjuk oleh Allah, terus nantiasa ke jalan yang benar. Misalnya liburan lah, seseorang liburan keluar dari rumah majikan ya. Ya mau liburan nih nggak tahu mau kemana, tiba-tiba ada temennya yang ngajak misalnya, Mbak, ayo kita pergi ke bar-baran atau nightcluban misalnya ya. Saya yakin banget orang yang tadi baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dia tidak akan tergoda walaupun dia disuap. Karena satu kekuatan dari perlindungan Allah ya Pak ya. Betul, maka Allah akan nyentil hatinya ya untuk mengatakan sorry tidak mengikuti dia. Ya, karena kalau pergi ke sana maka akibatnya akan ada dampak negatif yang tidak diinginkan. Ini namanya hidayah ya. Jadi akan selalu dalam kondisi yang benar ketika dia keluar dari rumah. Walaupun godaannya begitu banyak ya, dia akan kuat, akan istiqomah ya. Sehingga ketika liburan dia akan ketika liburan dia akan selalu berada dalam hal-hal yang baik-baik, lingkungannya baik, teman-temannya baik-baik semua ya. Itu begitu. Kemudian yang ketiga adalah asuransi wiqayah. Jelaskan oleh Nabi ya. Wiqayah. Ya, wiqayah itu artinya penjagaan, perlindungan, keselamatan ya. Seperti insurans yang dijual oleh company insurans ya. Nah ini dalam agama Islam kita mempunyai insurans itu sebenarnya yang walaupun ya insurans dari kantor-kantor insurans juga perlu, tetapi insurans yang diberikan dari Allah itu akan lebih hebat ya daripada insurans yang diberikan oleh manusia. Ya. Jadi wiqayah ini penting sekali ketika keluar dari rumah ya. Insya Allah kita akan dipelihara. Kita tidak akan ditipu orang ketika liburan misalnya ya. Kita tidak akan diganggu orang, tidak dikibuli orang, tidak dinyinyiri orang, tidak dibully orang gitu ya. Kemudian tidak kesenggol orang atau kesenggol MTR lah kalau di Hongkong ya. Atau tidak akan keseruduk motor misalnya ya. Dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang tidak kita inginkan ya, itu tidak akan terjadi insya Allah dengan izin Allah dengan membaca itu tadi. Jadi saya ulang doanya bagi teman-teman yang ingin selamat, dan ini kebutuhan kita semuanya ini, siapapun memerlukan tiga ini ya. Pertama adalah kecukupan. Orang kalau sudah cukup enak. Ya, nggak perlu apa-apa, udah enak, udah dicukupin sama Allah. Cukup semua, iya. Walaupun gaji cuma di sini 6.000 lah katakan. Kalau Allah memberikan kecukupan, nikmat banget itu. Dibanding dengan gajian yang 500 miliar, tapi nggak cukup-cukup, utang terus misalnya. Nah, kan ada begitu ya. Ada Pak. Ada Pak, contohnya ada. Ada Pak, yang ngomong Pak. Contohnya ada Pak. Iya, contohnya memang walaupun sedikit, kalau itu memang cukup gitu. Betul, kalau diberikan keberkahan, kecukupan, ya itu enak ya. Jadi dengan gaji 6.000 misalnya ya, mau beli motor cukup, mau beli mobil ya cukup juga, mau pergi haji cukup, mau beli rumah juga cukup ya. Iya, dan mudah-mudahan beli kapal terbang juga cukup. Ya, buat beli kapal terbang dari Hongkong ke Indonesia. Jadi begitu ya. Ini kan Novi. Doa asuransi ini. Asuransi nggak harus BPJS aja ya, jaminan Indonesia. BPJS Kak Novi malah sulit, dipersulit. BPJS tuh nggak Itu harus berlembar-lembar suratnya.
fotokopi KTP nggak dipercaya, KTP asli ditunjukin, kakak asli. Ya. Ini nggak perlu kan Nabi? Ini nggak perlu ngisi formulir ini. Iya. Ini Pak Haji Muhaimin begitu keluar rumah kita doanya Bismillah. Kita illa billah. Setelah itu jalan aja. Jalan aja. Jalan kaki. Kalau itu Kalau saya itu kan mulai kerja gitu ya, kan kamar, terus ada batasnya, terus dapur kayak gitu. Jadi saya buka pintu pagi itu sebelum subuh saya mandi, terus sholat subuh. Habis sholat subuh itu kan majikan saya ini kan orang Jepang, jadi kan on time gitu, jam 10 menit itu udah sarapan pagi, dan sarapan pagi itu lumayan banyak. Jadi saya setelah sholat subuh itu langsung kerja, Kak, nggak ada tempat istirahat. Jadi langsung setelah subuh terus langsung kerja. Jadi saya buka pintu, jalan ke dapur, langsung baca doa itu, Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billahil azim, kayak gitu. Sudah Bismillah kerja. Iya, buka pintu ke dapur. Sudah start kerja, kan? Bagus, nyatanya selamat kan, enak dicukupi. Alhamdulillah selamat. asuransi wikoyah tadi Pak Haji Muhaimin, asuransi wikoyah ini maksudnya bagaimana Pak? Yang tadi wikoyah artinya penjagaan, pemeliharaan, keselamatan, itu arti dari wikoyah. Iya, keselamatan dari mara bahaya lah, secara fisik. Iya. Ternyata singkat betul doanya ya. Tapi gampang diingat tapi luar biasa asuransi atau jaminan ya yang diberikan dari sini. Mari teman-teman radio nongkrong bareng yang mendengarkan kita siaran, mungkin mulai untuk yang belum kalau Ibu sudah, mamanya sudah, kita mulai mempraktekkan. Saya juga baru tahu ini Haji Muhaimin. Kadang-kadang saya baca Allah itu itu aman ya. Cuman memang kalau untuk makmur tadi seperti duda yang punya ruko sama punya satu paket lah, mobil dan lain sebagainya. Saya bukan tipe duda yang begitu. Saya agak lemes. Ya. Separuh komplit, Kak. Nah, tadi kan sama duda. Anakku ngenalin ibunya duda yang sepaket punya ruko, punya mobil. Punya anak, tapi ngeles. Kanopi, berarti ibunya pinter mendidik anaknya. Ya enggak? Nah, kalau mau cariin ibu lagi, bapak angkat ya, jadi bapak apa jadinya? Bapak tiri. Kalau mau cari bapak tiri harus punya ini. Ya. Itu terms and condition ya Pak. Iya. Jadi cerdas ya Kak Sal ya. Benar Pak. Very smart. tapi anaknya pinter, emang pinter. Saya udah saya bilang, waduh, anaknya tuh mukanya juga ini. Ternyata dia mau jadi ustad, mau jadi apa? Mau jadi ustad dia. Subhanallah. Ya. Luar biasa memang. Hebat. Ke ujung acara kita Pak Ustadz. Ini Sabtu besok hari Natal. Iya. Umat mengucapkan Natal. Bagaimana Pak? Ya. Saya berpendapat hal itu masalah muamalah ya. Jadi dalam maqasid syariah itu harus betul-betul paham perbedaan antara ibadah dengan muamalah. Ibadah itu hubungan kita dengan Tuhan langsung ya. Seperti sembahyang, haji itu kan hubungannya dengan Tuhan itu. Puasa. Iya, nggak ada kena-mengena dengan manusia. Nah, tetapi masalah muamalah itu hubungannya dengan manusia. Seperti mengucapkan salam ya. Yang namanya hubungan dengan manusia itu dengan siapa saja dibolehkan dalam agama. Mau bergaul dengan orang Yahudi, orang komunis, orang apapun, memang kita harus bergaul. Nabi aja dulu bisnisnya dengan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang macam-macam ya. Dia bergaul.
masuk memberikan ucapan. Jadi ucapan itu bukan ibadah menurut saya, ya. Dan ini sebenarnya dikomentari juga ya oleh Profesor Quraisy Shihab ya. Juga yang mengutip dalam Al-Qur'an sebenarnya dalam surat Maryam ayat 33 ya. Maryam itu ibunya Yesus Kristus, Kasam ya. Itu ada suratnya itu. Iya, ada nama surat Maryam namanya ya dalam Al-Qur'an itu nomor 19 ya, namanya surat Maryam, ayatnya ayat 33 ya, di mana Tuhan mengatakan ya, wassalamu alayya yauma wulidtu. Salam sejahtera atasmu. Ini Allah yang ngomong ya pada Nabi Isa atau kepada Yesus ya. Salam sejahtera atasmu ya. Salam sejahtera atas kelahiranku kata Yesus ya. Allah ngomongnya begitu ya. Jadi artinya Al-Qur'an saja sudah mendeklarasikan bahwa ucapan selamat lahir itu ada, memang ada ya. Jadi ucapan itu tidak ada masalah, sama dengan selamat siang, selamat malam, itu kan selamat juga ya. Nah, yang namanya Christmas itu kan Natal itu kan lahir ya, sama dengan Maulid Nabi, Maulid Yesus gitu kan ya. Dan Yesus dalam agama Islam itu yang harus dihormati itu, posisi yang paling mulia sekali. Kita kalau tidak mempercayai Yesus sebagai Nabi, murtad kita, orang Muslim ya. Makanya kita harus respect betul Yesus. Dan ketika mengucapkan Happy Birthday Jesus, itu nggak ada masalahnya, malah itu menurut saya itu baik. Ya, iya. Jadi nggak ada kaitannya dengan ibadah kepada Tuhan, itu nggak ada. Tuhan Allah maksudnya ya. Iya. Jadi begitu, samalah. Karena kan ada orang beranggapan ya, kalau orang mengucapkan Merry Christmas atau hari Natal, berarti katanya jadi murtad atau jadi Nasrani, kan tidak, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya dengan kita. Nah iya, makanya kan walaupun mengucapkan Natal tidak akan hilang akidahnya ya. Iya, dan minta maaf bagi orang Islam ya, kita yang namanya Yesus itu harus betul-betul dihormati ya. Dan keyakinan kita bahwa Yesus itu adalah Nabi ya, Nabi ataupun utusan Allah ya, ataupun utusan Allah yang posisinya sangat tinggi sekali. Nggak ada yang dapat menyaingi posisi di dunia ini kecuali posisi kenabian. Nah, ya. Jadi tidak otomatis kalau kita mengucapkan Merry Christmas kita menjadi orang Nasrani misalnya. Iya, sama dengan begini, Mama Mia bisa nggak mengucapin suara kambing? Coba. Mama Mia. Nah, ketika Mama Mia mengucapkan B, apakah Mama Mia jadi mbak? Jadi kambing? Tidak. Enggak kan? Iya, enggak kan? Gitu. Nama Mia yang panjang coba. Langsung jadi kambing. Iya. Enaknya kalau ada Mama Mia kita bisa suruh contoh-contoh. Pak Hadi Muhaimin itu saya anggap sebagai closing statement ya. Di atau penutup di acara kita. Ada tambahan Pak Ustadz? Jadi kembali kepada kesimpulan Hari Ibu ya. Jadi seorang ibu mempunyai peranan yang sangat penting dalam membina keluarga. Kemudian yang kedua, menghormati ibu, patuh, taat kepadanya merupakan kewajiban mutlak bagi setiap insan yang tidak boleh ditinggalkan. Itu aja Kak Novi. Terima kasih banyak. Bahkan ada yang mengatakan ibu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Pak Ustadz Haji Muhaimin. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Novi. Terima kasih. Baik. Dengan radio nongkrong bareng, waktu mendesak kita ya. Kita masih pengen banyak ngobrol sampai jam berapa? Maunya sampai nanti lah ya, 6 jam dari sekarang ya itu ya. Sampai jam 11 terus sampai gaya. Ya, masih memisahkan kita. Saya berterima kasih Mama Mia sama Ipung juga ya. Silakan menutupkan masing-masing ya. Assalamualaikum Pak Haji Muhaimin, Bapak dan semuanya. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Putih-putih si bunga melati di dalam lemari, janganlah bersedih hati walaupun perpisahan datang menghampiri. Akhir kata, jangan mundur tanpa melihat. Selamat tidur, selamat istirahat untuk semua. Mas Ikan sampai terasi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya, kita nanti akan bersambung lagi minggu depan ya. Dan sekali lagi saya mau mengucapkan selamat Hari Natal atau Merry Christmas ya pada semua teman-teman yang merayakannya ya. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan ya. Kak Novi juga merayakan ya. Merry Christmas Kak Novi ya. Oke, kita tutup acara pada malam hari ini dan have a good night sleep ya, dan istirahat dengan nyenyak pada malam hari ini. Bye.